Hai semuanya, teman ARK, perkenalkan nama saya Aldi. Kali ini saya bakal ngobrolin nih mengenai darurat kekerasan seksual yang saat ini terjadi di Indonesia. Nah, kita juga di sini sudah kehadiran salah satu orang, bahkan orang ini pasti hebat sekali ya. Ini merupakan Wakil Ketua dari Komnas Perempuan Republik Indonesia, yaitu Ibu Mariana Amiruddin. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Kabar baik. Baik Ibu, ya Bu, nama saya Aldi, saya sebagai seorang pria, tapi saya juga punya kekhawatiran terhadap isu-isu perempuan, terutama mengenai darurat kekerasan seksual yang saat ini terjadi gitu. Dari mulai kasus di Jawa Timur, lalu juga yang terbaru Bu, ada kabar bahwa di Bekasi gitu, ada seorang ibu yang bahkan rela menangkap seorang pelaku kekerasan seksual dikarenakan laporannya tidak direspon. Respon yang diberikan oleh pihak kepolisian mengatakan bahwa ibu ini tidak bisa kami tindak gitu karena kami masih membutuhkan bukti-bukti lainnya, bukti yang ibu miliki tidak cukup. Nah, ibu melihat kasus-kasus seperti ini kan bukan hanya dari kasusnya yang banyak, tapi juga kita dapat melihat kegagapan gitu, kegagapan para polisi maupun penegak hukum dalam merespon hal tersebut gitu. Nah, menurut ibu sendiri gitu sebagai perwakilan dari Komnas Perempuan ya, sebagai wakil ketua juga, ibu melihat fenomena yang terjadi saat ini itu seperti apa? Ya, menurut saya mengapa pihak penegak hukum sulit untuk bisa menyikapi kasus-kasus kekerasan seksual karena memang eh, payung hukumnya tidak ada. Yang ada itu saat ini masih pembuktian-pembuktian yang sifatnya fisik, seperti misalnya kekerasan seksual, perkosaan misalnya itu harus ada visum, harus ada bukti-bukti fisik yang tidak mungkin bisa dilakukan saat itu juga, karena misalnya korban itu kadang-kadang mengalami kekerasan seksual itu bisa 20 tahun yang lalu, bisa 2 bulan yang lalu, dan itu kan semua bukti sudah hilang pasti, karena itu perlu aturan yang paham bahwa kekerasan seksual itu adalah kasus yang memang sangat spesifik dan sangat kompleks. Dia menyangkut soal psikologi juga, di mana setiap orang itu berani bicara ketika dia sudah siap secara mental. Karena itu banyak pengaduan-pengaduan kekerasan seksual itu biasanya baru bisa kita terima ketika sudah lama sekali kejadiannya. Nah, Ibu ini kan sangat erat sekali ya dengan permasalahan yang namanya juga psikologi seseorang gitu. Ketika kita mengalami kekerasan seksual, itu biasanya kita tidak dapat langsung merespon pada saat itu juga. Pada dasarnya ketika kita mengalami hal tersebut, itu kita nge-freeze dulu gitu. Kadang kan ada orang yang mungkin menyepelekan, padahal kamu bisa teriak, padahal kamu bisa ini itu, padahal yang kita alami sebagai penyintas ini tidak semudah itu. Nah, Ibu sendiri bagaimana sih Bu melihat fenomena ini, di mana korban-korban berjatuhan, tetapi para wakil kita di Senayan belum dapat melihat fenomena ini dan bahkan belum bisa dikatakan bahwa mereka pro korban pada saat ini. Ya memang yang mana dulu saya harus jawab ya, yang soal freeze itu betul sekali. Jadi mungkin saya harus menegaskan bahwa korban sebetulnya bukan hanya perempuan ya, tapi juga laki-laki. Hanya laki-laki itu dianggap tidak mungkin bisa jadi korban karena secara seksual itu pasti sasarannya adalah perempuan gitu ya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa betul bahwa tidak hanya perempuan, dan semua efeknya, dampaknya itu sama. Karena setiap manusia itu tidak mau mengalami itu, karena itu sangat menjatuhkan martabat setiap orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua jenis manusia akan memiliki efek yang sama gitu. Nah, kenapa freeze? Karena kenapa dia membeku? Karena itu semacam shock, persis yang kita alami kalau kita mengalami kecelakaan. Kalau kita jatuh dari motor misalnya, terlempar dan sampai ke aspal misalnya, kita nggak akan langsung bangun karena kita masih shock, kita membeku dulu. Jadi itu mekanisme defensif makhluk hidup untuk pura-pura mati sehingga musuh itu bisa langsung meninggalkan kita gitu. Nah, sama dengan korban kekerasan seksual, dia akan membeku untuk menyelamatkan dirinya. Nah, itu harus diketahui oleh banyak pihak kalau ingin serius menangani kasus ini. Nah, soal Senayan, soal DPR, sebetulnya DPR itu kan memang kerjanya kerja politik ya, karena dia lahir dari partai-partai, kemudian fraksi-fraksi, kemudian komisi-komisi, sehingga yang terjadi sebetulnya adalah pertarungan politik di sana. Tapi sesungguhnya dari banyak fraksi yang sudah menyetujui ini, hanya tinggal bagaimana negosiasi politik agar RUU ini bisa kemudian disahkan sebagai inisiatif DPR dan kemudian dibahas dan disahkan sebagai undang-undang. Nah, itu yang agak sulit karena setiap fraksi misalnya
memiliki perbedaan pendapat yang beragam sekali gitu. Misalnya kaum tuanya karena konservatif jadi merasa bahwa undang-undang apa sih, RUU apa sih ini gitu, kok ngomongin seksual. Tapi anak-anak muda di dalam fraksi tersebut tuh paham karena situasinya kan sudah sudah terbuka ya gitu, sosial media, info-info yang lain, sehingga kaum mudanya lebih paham. Tapi kan di dalam partai atau fraksi itu kan nggak bisa semua harus kata senior pada akhirnya. Nah, kira-kira begitulah. Tapi kita terus mengawal di sana, dan karena dia sudah harus masuk di Bamus untuk disahkan sebagai agenda paripurna di Januari nanti, 13 Januari ya, dan semoga itu akan dibahas oleh Ketua DPR pas tahun depan. Nah, ini kan membuat heboh juga ya Bu. Kemarin kita sudah semacam diberi kabar yang sangat baik gitu, bahwa RUU ini bakal dibawa ke rapat paripurna. Bahkan kita mikirnya, oh bisa nih di akhir tahun nih kita bakal ada pembahasan di rapat paripurna. Tapi ternyata ditunda, tidak di akhir tahun ini. Nah, ini Komnas Perempuan bagaimana merespon hal ini Bu? Kalau kami biasanya cross check dulu ke DPR. Apa yang terjadi? Kenapa sudah digembar-gemborkan bahwa ini akan masuk dalam agenda sidang paripurna, tapi kenyataannya tidak. Kami cek ke berbagai anggota fraksi yang kami kenal, dan ternyata ada dua alasan. Pertama, karena secara administratif belum didaftarkan sebagai agenda paripurna, sehingga secara prosedur dia tidak bisa dimasukkan dalam sidang yang kemarin itu. Nah, yang kedua alasannya adalah politis. Jadi ada sebuah fraksi atau partai yang kuat yang ingin ditunda dulu gitu. Dan ada satu yang menolak, tapi yang paling kuat nih justru yang mengatakan tunda dulu. Nah, jadi kita bisa ambil yang mana, tapi yang jelas pemetaan itu sudah kita dapatkan, dan kita hanya meminta mereka punya kebaikan politik lah terhadap nasib korban kekerasan seksual, kira-kira gitu. Oke Bu, ini kan penolakan ini bukan hanya terjadi di Senayan gitu. Ada penolakan meskipun sekarang kita bisa lihat fraksi-fraksi juga sudah banyak yang mendukung, hanya menyisakan 2 fraksi yang memang cukup besar yang ternyata memiliki sikap yang menolak bahkan atau juga kurang tegas. Tapi hal-hal seperti ini juga ternyata terjadi juga di grassroots, di masyarakat gitu. Ada masyarakat yang menolak, bahkan masyarakat yang bingung harus ada di posisi yang mana. Nah, sebenarnya Bu, proses sosialisasi mengenai RUU TPKS ini di grassroots itu seperti apa sih? Baik itu dari Komnas Perempuan maupun dari rekan-rekan koalisi. Kalau grassroots itu hubungannya dengan politik, itu selalu kendaraannya adalah, asal mulanya adalah partai politik sih menurut saya. Jadi kenapa kita bilang grassroots itu memang masa yang paling mudah untuk menjadi kendaraan politik sebuah partai lah. Jadi menurut saya sebetulnya ini semua adalah soal politik, dan grassroots itu selalu mengikuti wacana yang paling mudah, yang tidak perlu membuat mereka harus berpikir keras dan dan harus meneliti gitu. Meskipun banyak kampus-kampus, tetapi secara ideologis ini sangat mudah untuk digiring. Karena secara ideologis kan selalu dikatakan bahwa RU ini pro zina apa segala macam, tentu saja kalangan terdidik itu akan langsung menolak. Tapi bahwa ideologi itu selalu mendahului dari substansi produk undang-undang itu sendiri, sehingga dia gampang untuk dikendarai oleh politik gitu. Menurut saya sih semudah itu untuk membaca mengapa ada penolakan, karena ketika kita cek juga kepada pihak yang menolak, mereka juga sama sekali sebetulnya tidak paham bahwa semua draft itu berubah dan tidak ada lagi hal-hal yang mereka katakan ya, yang mereka sangkakan gitu. Jadi saya melihatnya grassroots seperti itu ya, karena kondisi, karena kendaraan politik aja. Nah, baik Bu, ini kan berarti penolakan ini baik di grassroots maupun Senayan juga ini pastinya mengenai politik itu sendiri. Nah Bu, tapi kita juga perlu di sisi lain meyakinkan gitu masyarakat bahwa kita memerlukan RUU TPKS ini. Nah dari Ibu sendiri sebagai pribadi maupun perwakilan Komnas Perempuan, apa sih Bu yang membuat kita harus gitu benar-benar memperjuangkan RUU TPKS bagi teman-teman muda di luar sana? Iya, RUU TPKS ini kan sebetulnya RUU yang sangat mutakhir ya, karena dia mencakup pencegahan dan juga pemulihan korban.
Coba kita cek dari semua undang-undang yang ada, kan masih undang-undang zaman dahulu kala kan, dan zaman yang semi modern gitu. Tapi TPKS ini langsung sasarannya pada korban. Pelaku tentu, tapi pelaku itu adalah uh, lebih ke pidananya, dan kita sudah terlalu banyak tahu bahwa hukum ya pasti ada pidananya kan. Ada ganjarannya apa, ada hukumannya. Tapi bahwa sebuah produk hukum bisa memulihkan korban, bisa mendampingi korban, menangani korban sampai dia betul-betul mendapatkan akses keadilan, itu adalah RUU TPKS. Dan kalau kita cek isinya, kita kawal terus DPR, jangan sampai substansi itu sampai hilang pada saat memang akan dibawa ke sidang paripurna ya. Nah, kenapa perlu ya? Karena memang tidak ada lagi waktu untuk kita mengulur-ngulur waktu, karena korban itu semakin berani bicara, bahkan masyarakat yang bicara, bukan lagi Komnas Perempuan, bukan lagi aktivis, tapi ini sudah orang-orang biasa yang bicara. Dan ternyata satu dari 3 orang, saya nggak bilang hanya perempuan, itu mengalami kekerasan seksual karena budaya kita masih menganggap itu hal yang wajar gitu. Artinya ini kan alarm ya. Masa itu wajar? Bikin orang jadi trauma itu nggak wajar. Nah, kira-kira itu. Jadi logika, kita harus menyampaikan logika kenapa itu harus disahkan, karena itu sangat mengancam umat manusia. Dia seperti virus. Oke, Ya. nah Bu, tadi kan kita udah banyak bicara juga ya mengenai kenapa RUU ini ditunda, hingga juga kenapa RUU ini dibutuhkan. Nah, ini kan RUU ini kembali ditunda hingga disahkan dan menjadi payung hukum bagi kita semua. Nah, yang Ibu rasakan, terutama Komnas Perempuan, dalam menangani kasus kekerasan seksual yang saat ini semakin meningkat, itu bagaimana Bu? Dengan alfanya gitu, dengan alfanya RUU ini atau Undang-Undang TPKS ini, kesulitan-kesulitan apa yang dialami Komnas Perempuan gitu dalam mengadvokasi para penyintas di luar sana? Kesulitannya jadi kita seperti tidak bisa melakukan apa-apa untuk para korban. Kita seperti hanya menyaksikan penderitaan korban. Kita seperti penonton. Kita nggak bisa mengulurkan tangan, kecuali hanya menguatkan mental agar korban itu tetap bisa menjalankan hidupnya. Meskipun akhir-akhir ini kan banyak sekali korban yang akhirnya bunuh diri ya. Nah, karena tidak ada yang mengatur, tidak ada perangkat hukum yang memudahkan kita untuk menolong seseorang, menolong korban. Jadi kita harus berpikir bahwa sebetulnya produk hukum itu bukan hanya untuk menghukum, tapi itu untuk menolong orang yang dirugikan, yang orang yang mengalami ketidakadilan gitu. Nah, kalau untuk pelaku sendiri tentu ada ganjarannya. Tapi banyak sekali juga pelaku yang sebetulnya punya masa lalu sebagai korban. Nah, karena itu kan kita pernah mengusulkan soal rehabilitasi. Karena pelaku itu ternyata adalah bagian dari lingkaran setan kekerasan seksual. Sehingga dia ketika dia dewasa, dia menjadi pelaku. Nah, ini sangat complicated karena kita sebagai manusia yang bermasyarakat, kita harus paham betul soal kekerasan seksual ini sebagai kasus yang kompleks ya. Beda dengan pembunuhan, beda dengan pencurian, korupsi. Ini betul-betul tentang individu yang harus dipahami secara psikis maupun fisik dan bahkan masa lalunya. Karena itu ada proses pemulihan yang kita rekomendasikan berupa terapi ya. Jadi menggali masa lalu korban, misalnya ketika mengalami perkosaan itu seperti apa, dampaknya secara psikis apa. Nah, ini sangat rumit tapi ini mutakhir, sehingga mungkin Indonesia akan menjadi salah satu contoh negara yang memiliki undang-undang khusus tentang ini, dan itu bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Ya, RUU TPKS ini kan saya dengar dari Ibu juga, lalu juga dari media, bahwa RUU ini tuh benar-benar mutakhir karena juga selain penindakan ada juga pemulihan gitu, terutama bagi para korban. Nah Bu, tapi ada juga kalau kita lihat di media ya, fraksi di DPR yang mengatakan bahwa ini tidak cukup, RUU TPKS ini tidak cukup. Untuk membuat TPKS ini menjadi mutakhir, perlu ada perbaikan undang-undang, bahkan
mungkin undang-undang lain yang dapat melengkapi RUU TPKS ini, sehingga RUU TPKS ini tidak jadi misleading di masyarakat karena ada anggapan bahwa RUU TPKS melegalkan seks bebas dan yang lainnya. Nah, Ibu sendiri melihat hal ini bagaimana sih, Bu? Bagaimana ada fraksi di DPR yang mengatakan bahwa untuk mensahkan RUU TPKS ini kita perlu yang namanya penguatan terhadap pasal-pasal perzinahan seperti itu. Nah, sebenarnya diperlukan nggak sih, Bu, hal-hal seperti ini? Atau itu yang misleading dari fraksi tersebut? Atau memang kitanya sedang dibuat bingung gitu, masyarakat harus menunggu lagi, ternyata masyarakat juga jadi bertanya-tanya, iya ya mungkin kalau lebih begini lebih baik paket lengkap, jadi nggak ada misleading lagi nih terhadap penanganannya, atau seperti apa. Menurut Ibu sendiri bagaimana sih, Bu? Sebenarnya butuh nggak sih? Atau RUU TPKS sudah cukup karena memang ini adalah hal yang berbeda gitu, jadi nggak perlu disangkut pautkan dengan yang lainnya, atau seperti apa? Menurut saya itu titipan ideologi partai ya. Jadi nyambung atau tidak dengan produk hukum tersebut karena dia sedang naik namanya, ya kan, sedang banyak dibincangkan oleh media ataupun publik, sehingga titipan ideologi itu tetap perlu berjalan. Saya sangat paham cara orang berpikir politik dalam sebuah kepentingan undang-undang itu disahkan atau diterbitkan gitu ya. Tapi tidak nyambung gitu loh. Nah, maksud saya kita lagi bicara soal korban kekerasan seksual anak-anak, tiba-tiba kita bicara soal zina, tak nyambung karena sebagian besar korban kekerasan seksual itu tidak di dalam lingkup perzinahan, tapi dalam lingkup kejahatan seksual gitu. Nah, mungkin menurut mereka perzinahan itu adalah kejahatan seksual, boleh-boleh saja, tapi apa yang dirugikan? Kalau kekerasan seksual, perkosaan misalnya jelas dirugikan, korban trauma, tidak punya masa depan, banyak di antara mereka akhirnya bunuh diri, merasa harga dirinya jatuh, martabatnya habis, belum dirundung oleh masyarakat, ya kan, keluarga, ada yang diusir karena misalnya mengakibatkan kehamilan. Tapi kalau zina itu di mana letaknya? Kerugiannya ada. Mungkin kerugiannya adalah moral masyarakat, betul. Tapi ini soal kekerasan seksual korban. Jadi menurut saya, tapi karena itu titipan ideologi, namanya juga usaha, itu akan terus berjalan sampai akhir hayat gitu. Kecuali ada undang-undang lain yang punya space untuk dititipkan soal ideologi itu, mungkin dia akan bisa keluar dari RU ini. Oke. Ya, baik Bu. Tentu ini kan miris sekali ya Bu ya. Di tengah kita darurat kekerasan seksual, ternyata kita harus diberikan janji-janji dengan syarat tertentu untuk menunggu hingga RUU ini disahkan dengan menggandeng RUU lainnya gitu, agar RUU ini bisa dikatakan komprehensif dan lengkap gitu, agar RUU ini dapat disahkan bagi menurut pemahaman fraksi mereka. Nah, ini sendiri kan tentu juga ya Bu ya, membuat tantangan baru gitu bagi Komnas Perempuan maupun teman-teman koalisi di sana, di luar sana gitu, bahwa ternyata RUU ini belum aman gitu untuk saat ini gitu. Nah, apa hal yang bakal dilakukan oleh Komnas Perempuan maupun bila Komnas Perempuan mengajak teman-teman koalisi untuk mengamankan RUU ini hingga disahkan gitu? Ya, mengamankannya kita pastikan dulu bahwa Bamus itu melakukan rapat hanya untuk memutuskan bahwa iya ini akan masuk agenda paripurna, sidang paripurna. Dan pimpinan DPR juga harus memenuhi janjinya bahwa ini akan dibawa ke 13 Januari 2022. Tapi tanpa rapat Bamus, bagaimana menetapkan sidang, agenda sidang gitu kan. Itu yang harus dikawal. Jadi kita harus komunikasi terus kepada pimpinan DPR dan juga Bamus sehingga dia bisa masuk ke agenda sidang 13 Januari nanti. Saya pikir itu yang paling penting, dan juga fraksi-fraksi yang mulai goyang ya sepertinya, mulai limbung gitu. Ini kan buying time juga kan tahun baru ini. Nah, itu yang perlu kita dekati dan meyakinkan bahwa RUU ini sebetulnya RUU yang sangat penting buat korban. Kita mau bicara apa lagi sih? Gitu. Kira-kira itu sih Mas yang bisa saya sampaikan, Komnas Perempuan. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah, ini kan tentu untuk mengawal RUU TPKS ini nggak disahkan bukan hanya kerjaan Komnas Perempuan maupun teman-teman koalisi di luar sana, tapi juga anak-anak muda di luar sana yang ternyata akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang menyuarakan RUU TPKS itu penting dan pro korban. Ibu sendiri melihat hal ini seperti apa, Bu?
Menurut saya betul sekali anak muda harus bicara ya, karena dari data yang kita dapatkan, sekian kasus kekerasan terhadap perempuan lah, dan juga seksual, itu paling banyak memang di usia-usia produktif, usia-usia anak muda, dari mulai 17 sampai 24 tahun. Lalu selebihnya baru usia-usia 30 ke atas. Nah, pelakunya pun juga paling banyak itu di usia tersebut. Jadi saya pikir memang mayoritas kerawanan manusia yang mengalami kekerasan seksual adalah anak muda. Kalau saya mau tanya ke teman-teman perempuan atau laki-laki di masa saya sekolah juga semua bilang saya pernah mengalami pelecehan seksual gitu. Karena emang di masa itulah adalah kerawanan seseorang itu mengalami menjadi korban. Saya pikir anak muda harus bicara karena mayoritas adalah kalian yang akan berpotensi untuk menjadi pelaku ataupun korban, sehingga kita bisa mencegah mulai dari usia tersebut. Dan itu harus kalian yang bicara, bukan orang-orang tua yang sudah melewati masa-masa itu, dan kita pun sebagai orang tua kadang-kadang tidak tahu lagi bagaimana caranya. Jadi mumpung kita punya rancangan undang-undang yang mutakhir, yang kekinian gitu ya, saya pikir anak muda lah yang harus paling banyak bicara. Dan kita sebagai orang-orang dewasa, sebagai orang tua, kita akan dukung. Itu. Baik Bu, terima kasih untuk pesan-pesannya. Nah, ini terakhir ya Bu ya, sebelum kita sudahi gitu. Nah, ini juga mungkin kita tahu kasus kekerasan seksual pada saat ini terus meningkat, tapi juga kita juga belum memiliki payung hukum, yaitu RUU TPKS belum juga disahkan hingga saat ini. Nah Bu, dengan situasi yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan anak muda, terutama korban, untuk mendapatkan pertolongan pertama? Ataupun mereka ketika ingin melapor harus seperti apa sih Bu yang mereka harus lakukan? Apakah menyiapkan mental atau harus kemana mereka melaporkan ini? Anak muda itu cirinya kan punya peer group ya. Menurut saya mereka perlu melaporkan ini atau curhat atau mengadu ini ke orang terdekat dalam lingkungan dia, dan harus dipilih betul gitu. Kasus di kampus itu kan misalnya ada yang bunuh diri karena ditolak pacar apa segala macam, itu kan semuanya ada peer groupnya ya yang bisa untuk menolong mereka. Saya pikir kalau anak muda itu untuk melaporkan, pertama kuatkan dulu mentalnya, cerita dengan teman-teman terdekat, tapi yang baik ya, jangan orang-orang yang malah justru menyalahkan korban gitu. Dan sebenarnya anak muda itu lebih aman karena mereka punya lingkungannya sendiri. Sebelum ke orang tua kan, tapi lingkungannya sendiri yang baik, yang kita pilih, nah baru nanti dikuatkan dulu mentalnya, baru bisa melapor entah Komnas Perempuan atau ke lembaga-lembaga pelayanan yang lain gitu, yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi korban untuk tidak dihakimi lagi gitu. Jadi yang paling pertama mungkin kita kuatkan mental, lalu juga cari peer group terdekat kita, entah teman atau keluarga yang dapat dipercaya, lalu melapor ke Komnas Perempuan maupun mungkin hotline-hotline lain yang memang menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, bagi teman-teman muda di luar sana, saya ucapkan juga terima kasih untuk Ibu Mariana Amiruddin, selaku Wakil Ketua Komnas Perempuan yang sudah hadir dalam podcast Rumah Kebangsaan kali ini. Kita juga tentu harus terus mendukung RUU TPKS sampai disahkan. Lalu bagi teman-teman sebagai korban maupun penyintas di luar sana tetap kuat. Kita ada di sini buat teman-teman semua. Kita akan terus membantu dan juga memperjuangkan RUU TPKS agar masa depan Indonesia lebih cerah dan terhindar dari kekerasan seksual. Terima kasih Ibu Mariana sudah bergabung dalam taping podcast kita, Ibu.